Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan PPGT dimanapun berada, khususnya PPGT Jemaat Paugiran. Kita patut bersyukur di hadapan Tuhan yang Maha Esa karena pertolongannya dan bimbingannya yang selalu kita rasakan dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, menandai berkat dan pertolongan yang senantiasa Engkau limpahkan atas diri kami, di mana pada saat ini kami diperkenankan untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan, kiranya apa yang kami baca, dengarkan, boleh kami renungkan, boleh kami pahami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami dari anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada saat ini saya telah pilih dari Matius 10 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-15. Matius 10 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepadanya. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu, dan bebaskanlah debunya dari kakimu. Atau aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini pengutusan pertama bagi murid-murid Tuhan Yesus, sehingga Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, janganlah engkau menyimpang dari kota itu atau tempat itu, atau menyimpang dari daerah atau kota Samaria. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu kepada murid-muridnya? Karena dia ingin melihat dan memberitakan Injil terlebih dahulu di dalam lingkungannya sendiri. Ketika kita keluar menceritakan atau memberitakan Injil,
tetapi kita belum melihat posisi atau keadaan kita. Apakah di dalam lingkungan kita sudah baik-baik saja atau belum? Sementara kita pergi keluar memberitakan Injil, menceritakan hal-hal, tetapi di dalam sebuah lingkungan kita tidak sesuai yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, sehingga Yesus menyuruh ke 12 rasul ini di dalam lingkungannya sendiri. Nah, seperti kita pada saat ini, rekan-rekan pemuda yang sama-sama kasih Tuhan, kita adalah seorang pemimpin, calon pemimpin, calon pelayan. Bukan hanya seorang pendeta yang bisa menjadi seorang pelayan, kita juga. Ketika kita menasihatkan saudara kita, teman kita, itu sudah lebih dari yang diharapkan. Tetapi Yesus menyuruh kita untuk menyembuhkan orang sakit. Artinya bahwa kita menyembuhkan atau membenarkan orang itu yang sakit akan kebenarannya, dan kita disuruh untuk memulihkan atau menyembuhkan iman yang sudah sakit atau kurang percaya kepada Tuhan. Kemudian kita juga disuruh untuk membangkitkan orang mati. Di dalam konteks kita sekarang, artinya bahwa membangkitkan iman orang yang sudah benar-benar melupakan firman Tuhan atau sudah menyimpang dari jalan kebenaran, sehingga kita membangkitkannya kembali. Kemudian mentahirkan orang kusta. Dalam konteks kita sekarang, mentahirkan atau memulihkan orang yang kepercayaannya kepada Tuhan sudah mulai pudar. Jadi kita kembalikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita banyak sekali tantangan yang kita hadapi, termasuk dalam hal berpelayanan. Pelayanan tidak mudah, saudara-saudara. Tetapi percayalah bahwa ketika kamu pergi, di situ ada Tuhan yang selalu menuntun kita. Karena itu Yesus mengatakan, janganlah engkau membawa pakaian, janganlah engkau membawa bekal. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang selalu menyertai kita dalam setiap pelayanan kita, Tuhan yang selalu menyertai kita dalam setiap pergumulan, setiap apa yang kita kerjakan, terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menjadi seorang pelayan yang setia melayani Tuhan dengan melihat diri kita yang mulai dari diri kita sendiri untuk menjadi seorang pelayan. Amin firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, menandai berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas firman-Mu yang kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan. Kiranya apa yang kami baca ini ya Tuhan, kami dengarkan boleh kami pahami dan terlebih kami praktekkan dalam
kehidupan kami. Allah Bapa dalam kerjaan surga, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin.